Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menewaskan seorang warga buntut penyerangan kampung Desa Selamat di Deli Serdang, 25 prajurit TNI ditetapkan menjadi tersangka. Kasus Buri tewas akibat hukuman squad jam, polisi tetapkan status tersangka kepada seorang oknum guru agama di Deli Serdang. Petugas hentikan puluhan kendaraan di Jalan Lintas Sumatera Labuan Batu untuk tes urin awak kendaraan serta memeriksa kelengkapan kendaraan. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 25 prajurit Batalion Artileri Medan 2 Kilap Sumagan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyerangan perkampungan warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 8 November lalu. Akibat peristiwa ini seorang warga meninggal dunia. Kodam 1 Bukit Barisan memastikan proses hukum dan penyelidikan terus berlanjut. Kasus penyerangan yang menewaskan seorang warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada 8 November lalu mulai terungkap. 25 orang prajurit TNI yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ke-25 prajurit TNI disampaikan oleh Letnan Jenderal Muhammad Hasan usai serah terima jabatan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan. Lejen Hasan menyerahkan jabatan Pangdam 1 Bukit Barisan kepada penggantinya, Maijen Rio Firdianto. Sebelum penetapan tersangka, Pomdam 1 Bukit Barisan telah memeriksa lebih dari 50 anggota Armet 2 Kilap Sumagan. Ya, berapa orang Pak? Berapa ya? Dan Pomdam 25. Yang kita periksa itu lebih dari 50. Tapi yang sudah terindikasi, jadi ya mohon maaf, memang ini prosesnya agak lama. Karena kan kita memilah-milahkan, memisah-misahkan. Karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum gitu ya, mengambil keputusan, karena ini kan nanti akan kita limpahkan ke pengadilan ya. Jadi sekali lagi terkait ini juga untuk kesekian kalinya saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas kejadian-kejadian ini dan kejadian-kejadian lain. Tapi yakinlah bahwa kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat Kodam 1 Bukit Barisan yang ada di 4 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri, dan Riau ini, kami ada ini untuk rakyat, ya, untuk rakyat, bukan kami untuk masyarakat. Itu saja ya. Lejen Hasan juga menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Sumatera Utara. Sebelumnya diberitakan sejumlah prajurit TNI menyerang perkampungan di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang pada Jumat malam 8 November 2024. Pengeroyokan ini mengakibatkan seorang warga meninggal dunia, sedangkan 8 lainnya luka-luka. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan. Beraksi lebih dari 9 kali, otak kawanan begal bersenjata tajam akhirnya ditangkap di sebuah tempat penyewaan PlayStation di Sunggal, Deli Serdang. Tersangka dan 3 anggota komplotannya yang masih remaja juga pernah membegal seorang prajurit TNI saat perjalanan pulang ke rumah. Tersangka Arkan Satria Sitepu berusia 20 tahun dibekuk personil Polsek Sunggal saat sedang bermain PlayStation. Tidak berkutik, tersangka dan barang bukti motor trail yang dikendarainya untuk membegal para korban diamankan polisi. Dalam aksinya, pelaku yang berperan sebagai otak kawanan begal ini merekrut 3 remaja di bawah umur untuk bersama-sama melakukan tindakan kriminal di sejumlah ruas jalan di kawasan Medan Sunggal dan Deli Serdang. Dengan senjata tajam, para pelaku mengancam korbannya jika tidak bersedia menyerahkan sepeda motor. Terakhir, kawanan ini membegal seorang prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Bintara TNI itu dibegal di sepulang dari markas Kodam 1 Bukit Barisan. Korban harus merelakan sepeda motor dibawa kabur oleh para tersangka. Korban yang merupakan anggota TNI yang bertugas di Kodam saat itu sedang menjalankan tugasnya dan hendak kembali ke Kodam. Ya,
dan melintasi jalan di Gatot Subroto, perempatan Manhattan menuju Binjai. Dan pada saat persis korban berada di posisinya melintas di depan kantor dinas peternakan, korban ditepet oleh para pelaku yang terdiri dari beberapa kelompok unit sepeda motor dengan menendang korban, sehingga korban terjatuh. Nah, melihat dari beberapa para pelaku ini membawa sajam, akhirnya korban memutuskan untuk menyelamatkan diri, meninggalkan sepeda motornya, dan selanjutnya sepeda motor milik korban merek Honda Beat dengan BK 4374 RBH dibawa kabur oleh para kawanan pelaku. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang dilaporkan oleh korban, maka unit reskrim Polsek Sunggal melakukan penyelidikan terhadap para tersangka, dan alhamdulillah para tersangka dari berbagai tempat sudah diamankan. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan memburu tersangka lainnya yang berperan sebagai penadah motor hasil curian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Polisi menetapkan status tersangka kepada seorang oknum guru agama yang meminta siswanya untuk menjalani hukuman squat jam. Penetapan tersangka berdasar atas hasil ekshumasi terhadap jenazah korban yang diduga meninggal karena keletihan usai menjalani hukuman squat jam sebanyak 100 kali. Kasus tewasnya seorang siswa SMP Negeri 1 STM Hilir Kabupaten Deli Serdang karena diduga keletihan akibat menjalani hukuman squat jam dari guru agamanya akibat tidak mengerjakan tugas terus berlanjut. 2 bulan pasca ekshumasi jenazah korban RSS yang berusia 14 tahun itu, polisi menetapkan tersangka kepada oknum guru berinisial SWH pada 2 Desember. Sejauh ini polisi sudah memiliki bukti dari dokter forensik Polda Sumut serta memeriksa terduga pelaku. Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang menyatakan dari bukti laboratorium diketahui korban positif mengalami keletihan akibat hukuman squat jam yang ia jalani. Guru yang memberikan hukuman terhadap korban R, inisial R, sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 19 November kemarin. Yang bersangkutan ditetapkan tersangka berdasarkan hasil serangkaian kegiatan penyidikan yang kita lakukan. Kemudian dari alat bukti yang kita temukan, kita paparkan dalam gelar perkara dan seluruh serta gelar sependapat untuk dilaksanakan ataupun ditingkatkan status saksi yang awalnya saksi menjadi tersangka. Bang, apakah hukuman squat jam yang dilakukan oleh muridnya itu berdampak untuk kematian daripada si korban, Bang? Dari hasil pemeriksaan, Bang? Ya, dari hasil otopsi dalam visum et repertum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan, di sana memang dijelaskan bahwa kematian korban diakibatkan adanya aktivitas fisik yang berlebih yang mengakibatkan rusaknya jaringan di bagian paha korban yang mempengaruhi terhadap organ-organ vital di tubuh korban sehingga menyebabkan korban meninggal. Meski ada pembelaan dari Dewan Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan bahwa hukuman squat jam atas permintaan korban, namun polisi tetap berpegang pada keputusan bahwa terlaksananya atau tidak hukuman tersebut berada pada sang guru. Karena itulah polisi menetapkan guru agama tersebut sebagai tersangka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.